banyak sekali isu-isu yang memang dikait-kaitkan gitu. Jadi istilahnya sampai ini Pak Ustadz ada lagi isu yang hangat lagi bahwa ternyata anak angkatnya Ridwan Kamil itu sebenarnya anaknya Aura Kasih. Itu seperti apa sih mungkin menanggapinya Pak Ustadz? Nah ini kan agak berlarut ya. Dalam hal ini nggak bisa sedalam itu ya. Kita harus buktikan dulu, harus melihat kebenaran fakta yang ada, itu kan lebih mendalam. Jadi tidak boleh juga kita memfitnah seseorang. Nanti kan akan terjawab sendiri dengan kita lihat nanti ya pembuktian. Kalau membuktikan bahwa itu anak biologi seseorang kan dibuktikan dulu nih, ada tes DNA segala macam ya kalau secara hukum. Jadi masyarakat pun juga harus berhati-hati, tidak boleh kalau belum ada kebenarannya seperti itu. Harus tes DNA dulu, tes banyak yang harus dilalui untuk membuktikan bahwa si anak tersebut apakah benar anak ya hasil hubungan biologis dari si A dan si B seperti itu. Intinya butuh proses yang panjang dalam pembuktian kebenaran itu anak siapa seperti itu ya. Jadi masyarakat pun juga nggak boleh begitu larut, ada batas-batasnya seperti itu. Ustadz ini kan menyentuh anak keluarga ya berarti istilahnya ya, apalagi sampai dikait-kaitkan. Itu termasuk kan anak angkat mereka juga si Arkana kan diisukan bahwa ternyata ini mungkin ada anak dari hasil Aura Kasih. Itu gimana sih mungkin dari proses hukum itu berlaku nggak sih, apalagi kan ini sudah menyentuh keluarga gitu ya Pak Ustadz? Iya, tadi kan pembuktiannya untuk menyatakan bahwa itu anak biologisnya antara di Pak RK dengan Aura Kasih yang kan butuh proses yang panjang, harus pembuktian DNA. Kalau hanya kabar-kabar burung simpang siur kan nggak bisa begitu dong. Di dalam Islam itu kan melarang fitnah ya, nggak boleh. Cuman dalam hal ini harus dibuktikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini ya. Pihak yang berwenang untuk menentukan itu benar anaknya si A kan melalui nih ke ini kan bagian tes DNA di mana, ke layanan rumah sakit yang bagian itu ya kan ada bidang tempat menentukan DNA itu. Jelas yang berwenang dalam ini kan ada para medis, dokter yang membidangi di dalam untuk mengetahui DNA. Udah ada pihaknya. Jadi kita manusia masyarakat umum nggak bisa yang menjustis ya. Nanti kan akan ada pihak-pihak aparat atau dalam hal ini orang-orang yang berkompeten yang membidangi hal itu. Pak Ustadz, ini berarti adanya isu seperti ini pun merupakan hal yang sangat mengganggu untuk diri pribadi sendiri ya, seperti Aura Kasih pun ataupun RK. Itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, posisi kita juga di Pak RK pasti terganggu. Posisi kita juga di Aura Kasih misalnya kan, siapa sih yang mau difitnah? Kan nggak ada yang mau difitnah. Setiap orang itu ingin hidup tenang, ingin hidup baik, tidak ada gangguan. Jadi kita pun juga tidak boleh asal-asal memberikan suatu informasi-informasi yang membingungkan masyarakat. Karena di dalam ajaran agama Islam segala sesuatu yang menimbulkan kericuhan itu adalah haram hukumnya. Jadi kita lebih baik ada nanti prosedur, melihat dulu prosedurnya apakah itu terbukti dia anak hubungan biologisnya atau bukan. Tadi kita kembalikan kepada pihak para medis dan dokter dalam hal ini untuk menentukan DNA seseorang. Oke, mungkin terakhir Pak Ustadz menanggapi postingan yang dimana di situ disebutkan menjadi pemicu utama narasi dari sebuah lukisan yang berjudul Mary in Manhattan yang ramai dibincangkan di media sosial. Jadi itu kayak memancing publik nggak sih untuk mencocoklogi antara keduanya? Ya, kita juga terima kasih banyak ya sama media, baik media TV, media online. Alhamdulillah tanpa media itu kan
kita lumpuh, tidak akan mendapatkan keterangan apa-apa. Tetapi ya saran kita di dalam memberikan keterangan itu juga harus dengan profesional. Tidak boleh misalnya asal goreng itu berita, karena kasihan kan kalau itu memang berita tidak benar. Jadi harus benar-benar dicek dulu kebenarannya. Itu harapan kita, saran kita para ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat yang lainnya. Karena di ajaran Rasulullah Muhammad SAW itu kalau menerima berita itu dia pastikan dulu, dia konfirmasi dulu ke para sahabat, ke istrinya yang tercinta Siti Khadijah Al-Kubro, dan para sahabat-sahabat terdekat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ingat, untuk menerima informasi itu harus dengan bijak dan harus dibuktikan dulu kebenarannya, harus disaring dulu. Tidak boleh kita asal menggoreng itu berita seperti itu. Seperti itu ajaran di agama Islam, ajaran Rasulullah Muhammad SAW.